Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat STEMA dimanapun kalian berada. Selamat datang di acara STEMA Edukasi yang hari ini tema kita adalah keberhasilan alumni STEMA wujudkan mimpi raih prestasi gemilang. Hari ini kita akan sharing bersama Bapak V. Cahyo Wicaksono. Beliau merupakan alumni SMKN 1 Singosari, jurusan Teknik Mesin Otomotif tahun 2003. Kita sapa dulu nih narasumber kita hari ini. Selamat pagi, Pak Cahyo. Selamat pagi Bu Wiwi, Bu Indah, selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Bagaimana kabarnya Pak Cahyo? Baik ya, sudah lama tidak bersua nih. Hari, iya. Oke, langsung saja untuk memulai acara kita pada hari ini, saya berikan kesempatan untuk Ibu Indah Nursanti selaku Wakahumas SMKN 1 Singosari untuk memberikan sepatah dua kata untuk acara kita pada hari ini. Silakan Ibu Indah. Yang saya hormati Pak Cahyo, juga Bu Wiwi. Terima kasih sudah join atau bergabung di keberhasilan alumni STEMA ya Bu Wiwi ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Cahyo sudah menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya, rutinitasnya yang harusnya hari ini libur, berkenan untuk memberikan mungkin semacam support ataupun testimoni dari keberhasilan alumni khususnya SMK Negeri 1 Singosari. Mungkin Hmm. itu aja Bu Wiwi, terima kasih atas kesempatannya. Monggo dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih Bu Indah untuk sambutannya. Sebelum kita lanjutkan ke yang selanjutnya, saya izin untuk share screen dulu. Pertama nih, Mas Yahyo, silahkan ceritakan profil Bapak nih. Oke, terima kasih Bu Wiwi, Bu Indah. Mungkin sebelumnya saya sepatah dua kata dulu ya. Jadi ini materi yang cukup menarik, ini kata-katanya juga cukup berat ya, keberhasilan alumni tema gitu kan. Mungkin di sini yang perlu saya garis bawahi yang pertama yaitu mungkin di sini adalah berhasil dalam hal masuk ke dalam sebuah perusahaan gitu kan. Berhasil dalam hal join ke sebuah instansi besar gitu kan. Dalam hal ini kan zaman dahulu, zaman saya dahulu kan alumni SMK atau zaman dahulu disebut STM itu kan bisa dibilang eh, underdog gitu kan. Bisa dibilang wah kalah dengan SMA gitu kan. Tapi kan dalam hal ini SMK Singosari membuktikan bahwa eh, STM atau SMK itu tidak kalah gitu, bahkan lebih unggul gitu kan, bisa lebih baik gitu kan. Nah mungkin keberhasilan di sini sebetulnya bukan keberhasilan saya pribadi, tapi keberhasilan STM Negeri Malang membuktikan bahwa alumninya bisa bersaing di dunia kerja dibandingkan alumni-alumni yang lain gitu kan, bahkan bersaing dengan D3 maupun S1 seperti itu mungkin. Baik, untuk menjawab pertanyaan pertama mengenai profil saya, yaitu nama saya Vincentius Cahyo Wicaksono. Saya asli berasal dari Malang, Jawa Timur. Saya bekerja dari tahun 2007 di perusahaan PT Pama Persada Nusantara. Berawal dari karir sebagai mekanik bulldozer, kemudian menjadi mekanik development, kemudian sempat menjadi staff development, dan sekarang saya menjadi technical support untuk area Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Di samping itu beberapa kali saya diminta bantu untuk membantu tim rekrutmen untuk melakukan interview user di beberapa sekolah di area Jawa Timur dan sempat mampir ke STM negeri ya Bu Wiwi waktu itu. Betul. Nah, mungkin itu sedikit dari profil saya. Mungkin bisa dilanjut Bu Wiwi. Baik, jadi teman-teman sahabat STEMA, jadi Bapak Vincent ini merupakan salah satu alumni SMKN 1 Singosari yang saat ini sedang bekerja di PT Pama Persada Nusantara. Nah, beliau ini sering melakukan kunjungan ke SMKN 1 Singosari terkait rekrutmen. Ya, biasanya jadinya PT Pama Persada Nusantara ini sering sekali membuka lowongan pekerjaan di SMKN Singosari bekerja sama dengan BKK. Selanjutnya yaitu nah, bagaimana budaya kerja di PT Pama Persada Nusantara? Bisa diceritakan Mas Cahyo selama bekerja di PT Pama Persada Nusantara, apa saja nih budaya kerja yang biasanya diterapkan di perusahaan Bapak? Monggo silakan. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Jadi untuk budaya kerja di
perusahaan yang saya naungi saat ini yaitu PT Pama, yaitu eh, khususnya untuk mekanik ya Bu Willy ya, karena kebetulan saya sebagai mekanik gitu. Jadi untuk mekanik memang di sini semua mekanik mulai dari yang level paling bawah sampai level yang istilahnya sudah staff itu diwajibkan untuk selalu belajar gitu kan. Belajarnya pun di sini memiliki sebuah sistem sertifikasi yang cukup komplit gitu kan. Namanya sertifikasi Pak, tentunya ada yang namanya kompetensi kan. Jadi di sini budayanya yaitu diukur mulai dari skillnya, kemudian knowledge-nya, dan juga attitude-nya seperti itu. Dari skill misalnya kita diwajibkan langsung mempraktekkan apa yang diujikan, dari knowledge-nya kita diberi tes teori, kemudian di attitude-nya pun kita dilihat dalam kesehariannya gitu. Semuanya itu dievaluasi dalam sebuah sistem yang sudah terintegrasi sehingga tentunya eh, dari mekanik sendiri itu sudah terbiasa untuk menjadikan belajar menjadi sebuah budaya gitu kan. Belajar dalam hal ini bukan belajar ilmu pengetahuan saja gitu kan, tapi juga belajar masalah kedisiplinan, belajar mengenai bekerja dengan tanggung jawab dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Baik, berarti salah satu yang mempengaruhi dalam budaya kerja di PT Pama Persada Nusantara, salah satunya adalah kedisiplinan ya. Ya, Kedisiplinan berarti tidak boleh telat ya Pak Cahyo ya. Kalau misalnya di sekolah telat itu gimana menurut Pak Cahyo? oh, Apa jadi terlambat masuk kelas gitu. wah, Dari hal-hal yang kecil saja sudah ini gitu, sudah lalai maksudnya. Itu seperti apa? wah, cukup menarik sekali pembahasan masalah telat ini kan. Jadi telat ini memang nggak jauh-jauh dari yang namanya apa attitude kan, dan namanya kompetensi adanya skill, knowledge dan attitude gitu kan. Knowledge bisa kita dapat dengan cara belajar gitu kan. Skill bisa kita dapat dengan melakukan sebuah pekerjaan berulang-ulang gitu. Tapi untuk attitude ini memang 80% harus kita dapatkan dari diri kita sendiri gitu kan. Bagaimana diri kita sadar akan pentingnya tanggung jawab gitu kan. Attitude kan bisa diartikan kalau di Google kan artinya sikap gitu kan. Sikap kita dalam mengantisipasi waktu sehingga tidak terlambat gitu kan. Bagaimana cara kita berpenampilan, rambut harus pendek gitu kan. Mungkin di STM dulu rambut harus pendek gitu kan. Kalau ditanya, "Loh, kenapa kok rambut harus pendek gitu kan? Toh panjang pun tidak masalah, bisa dipakaikan topi seperti mekanik-mekanik Boeing gitu kan bisa. Cuma yang jadi garis bawahi bukan hal seperti itu sebetulnya, tetapi eh, rambut pendek di STM itu menurut saya pribadi yaitu melatih kita bagaimana kita eh, menghargai sebuah aturan di sebuah instansi. Ketika STM memberikan aturan rambut pendek, kita dilatih untuk mematuhi hal tersebut. Harapannya ketika di dunia kerja ada aturan-aturan yang lebih kompleks, kita akan lebih mudah untuk menerimanya karena udah terlatih akan hal itu gitu kan. Pendek, harus datang tepat waktu gitu kan. Kalau habis bekerja harus dirapikan alat-alatnya, alat harus bersih, baju harus rapi, baju harus dimasukkan gitu kan. Nah, kalau dibandingkan masalah attitude tentu saja mekanik di pinggir jalan itu aja baju dikeluarkan juga bisa gitu kan. Cuma bukan itu yang menjadi sebuah penekanan di sini, tetapi dengan kita mematuhi aturan-aturan di sekolah itu kita dilatih untuk mematuhi aturan-aturan di perusahaan. Tentunya itu akan berpengaruh ke karir maupun kompetensi kita, yaitu dalam hal ini dari sisi attitude seperti itu, Mbak Wiwi. Baik, terima kasih jawabannya Pak Cahyo. Jadi teman-teman sudah terjawab ya kenapa nih SMKN 1 Singosari itu sangat krusial memperhatikan penampilan siswa terutama untuk rambut-rambut yang aturannya harus 321. Oke, selanjutnya Pak Cahyo. Nih, nah, biasanya PT Pama Persada Nusantara ini kan membuka lowongan ya di SMKN 1 Singosari. Nah, menurut Pak Cahyo sendiri yang sering banget ya ke SMKN 1 Singosari untuk join mentes atau menseleksi teman-teman alumni SMKN 1 Singosari. Nah, menurut Pak Cahyo bagaimana tips dan trik lulus bekerja nih di PT Pama Persada Nusantara? Apakah
eh, kesehatan atau attitude atau apapun nih yang bisa jadi faktor utama pencetus keberhasilan bekerja di sebuah perusahaan, tidak hanya di PT Pama Persada Nusantara. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Jadi mungkin yang perlu saya sharingkan di sini yaitu pengalaman ketika mengikuti tes ya. Jadi kalau untuk lolos bekerja di PT Pama mungkin terlalu banyak apa istilahnya parameter yang berpengaruh gitu kan. Karena ujiannya juga dilihat dari banyak sisi gitu kan. Mungkin yang perlu saya sharingkan di sini yaitu waktu saya pertama kali tes di perusahaan. Jadi waktu itu saya sempat keterima di dua perusahaan sekaligus. Yang pertama saya keterima di PT Freeport, sudah sign kontrak, sudah mau berangkat, ternyata saya juga keterima di PT Pama gitu. Hmm, Nah, mungkin saya mau sharing masalah hal itu saja gitu kan. Jadi iya. memang ini bukan di Pama saja ya, yang saya sharingkan adalah tes perusahaan secara umum gitu kan. Memang untuk tes perusahaan yang saya alami gitu kan, yang saya alami memang secara garis besar hampir sama gitu kan. Mulai dari pintu gerbangnya yaitu di tes administrasi gitu kan. Jadi penilaian guru-guru di sekolah itu mutlak sebagai pintu gerbang. Karena tes administrasi di filter adalah nilai harus sekian gitu kan. Mm-mm. Atau absensi harus sekian gitu. Itu mutlak dari istilahnya guru-guru sekolah itu adalah pintu gerbang awal kan. Ketika lolos administrasi, pintu gerbang awal kita lulus, baru masuk ke psikotes dan gitu kan. Nah, psikotes di sini yang berperan menurut saya adalah keseharian kita gitu kan. Karena kita susah sekali untuk membohongi psikotes, walaupun bisa pun tapi berapa persen sih persentasenya kita bisa memanipulasi sebuah psikotes gitu. Misalnya, oh kalau gambar kotak harus digambar benda, papan catur. Oh kalau lurus jadi tiang. Tapi itu hanya sebagian kecil saja gitu kan dari psikotes. Psikotes yang lain tentu saja seperti apa penambahan, kemudian pembagian bilangan cacah itu nggak bisa dibohongi dari keseharian kita di sekolah sehari-hari gitu kan. Jadi kalau kita nggak melatihnya dari awal atau tidak membiasakan dari awal, tentunya waktu psikotes kita pasti akan kelabaan gitu kan. Gitu. Atau kita biasa bermain dengan angka, tentunya di psikotes kita juga akan lebih mudah gitu kan. Seperti itulah. Setelah psikotes tentu saja lanjut ke interview kan, baik interview secara Interview. psikologi maupun interview dari user gitu kan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah interview itu kebanyakan itu pasti memandangnya cinta pada pandangan pertama, pasti kan kesan pada pandangan pertama gitu kan. Kalau dilihat pertama itu anak sudah rapi gitu kan, tersenyum, 5 menit pertama itu diajak ngomong enak gitu kan. Itu kan pasti usernya itu mau negatif thinking juga susah gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau pertama sudah dekil, rambut panjang keriting gitu kan, kemudian buluk gitu kan, ya tentu saja untuk positive thinking juga akan menjadi sedikit susah gitu kan. Gitu kan. Bukan berarti di sini kita menjelek-jelekkan orang yang rambut keriting ya, tidak berarti seperti itu ya Mbak Wiwi. Jadi maksudnya ya kalau rambut keriting ya sisiran yang rapi gitu kan, kemeja yang bersih, kemudian terus kemeja dimasukkan gitu kan, pakai sabuk kan. Kan penguji juga melihatnya kan, oh, ini anak rapi nih gitu kan. Mm-mm. Ya, berarti Pas sabuknya juga mm-mm. untuk pinjam gitu kan. Oke. Ya, berarti Gitu. dari perusahaan sendiri masing-masing memiliki kriteria sendiri terkait seleksi rekrutmen tersebut, begitu ya, Pak Cahyo ya. Ya, betul sekali. Untuk selanjutnya yaitu, nah, seberapa penting, nah tadi kita kan sudah membahas tes psikotes. Nah, menurut Pak Cahyo sendiri, seberapa penting nih tes psikotes di seleksi proses rekrutmen karyawan? Oh, baik, terima kasih Mbak Wi. Untuk psikotes, menurut saya pribadi, saya selaku user ya, saya biasanya kalau interview user, saya pasti sebelum melakukan tanya jawab pada peserta tes, biasanya saya pasti membaca hasil psikotes dulu, gitu kan. Seberapa penting sih hasil psikotes itu? Menurut saya psikotes itu penting sekali, karena sebenarnya kita sebagai orang mesin, itu orang setelah psikotes itu tidak memiliki kompetensi untuk membaca psikologi atau istilahnya
sifat dasar dari orang tersebut gitu loh. Yang bisa baca hanya psikotes. Misalnya anak ini sebetulnya rajin gitu kan. Tapi karena dia di lingkungan yang nggak rajin, dia jadi nggak Hmm. rajin. Tapi sebenarnya dia rajin nih kan. Itu yang bisa baca hanya orang-orang psikologi gitu kan. Oh. Misalnya, oh ini anak sebetulnya pinter gitu kan. Tapi hanya karena kurang support dan kurang fasilitas saja gitu kan. Atau karena pergaulannya dia yang suka main game sehingga dia kurang belajar. Nah, hal seperti itu hanya bisa ketangkapnya di psikotes. Dan saya sebagai orang non psikologi itu hanya bisa mendapatkan referensi tersebut dari psikotes. Makanya wajar kalau anak sekarang itu banyak psikotes yang nggak lulus, gitu kan. Mm-mm. Misalnya yang dicari orang-orang yang bisa bekerja sama dengan baik atau memiliki sosial yang baik, gitu kan. Nah, anak sekarang kan main HP terus, main game terus, nonton TV terus, jadi menjadi sosok yang individualis gitu kan. Mm-mm. Tidak terlatih teamworknya, tidak terlatih dalam bersosialnya gitu kan. Nah, hal tersebut kan bisa ditangkapnya di psikotes nih gitu kan. Gitu. Baik, Hmm. berarti dalam psikotes ini pengaruh dari lingkungan dan budaya belajar juga mempengaruhi ya Pak Cahyo ya. Ya, jadi sikap dasar orang tersebut bisa terbaca oleh tim psikologi dan selaku user hanya bisa menikmati data tersebut gitu. Oh, ini anak Betul. bisa nih dikembangkan ke arah sini, atau oh anak ini berarti hanya butuh di trainingkan saja nih supaya pintar gitu. Basicnya udah dapat. Nah, seperti itu pentingnya psikotes. Hmm. Baik, ini pertanyaan terakhir nih Pak Cahyo. Nah, apa pesan Pak Cahyo nih kepada peserta didik SMKN 1 Singosari khususnya untuk teman-teman kelas 12 yang sebentar lagi akan menghadapi masa kelulusan dan otomatis mereka akan mempersiapkan untuk terjun ke dunia kerja dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Pak Cahyo? Oke, terima Pesannya. kasih Mbak Wiwi. Ini pertanyaan yang cukup sulit sekali nih. Pesan apa ya ini ya? Mungkin Mungkin tips atau bagaimana biar bisa mereka lebih termotivasi ini setelah lulus, mereka punya pandangan bagaimana nantinya setelah lulus seperti itu. oke, terima kasih. Jadi ini aja yang perlu saya tekankan bahwa eh, ketika nanti kalian akan bergabung di dunia kerja, tentunya kalian akan bertemu dengan banyak orang dan dengan banyak generasi, gitu kan. Ada generasi orang tua, gitu kan. Ada generasi anak yang mungkin kalian bertemu yang lebih muda dari kalian, seperti itu. Nah, mungkin eh, kalian bisa mumpung masih di sekolah gitu kan, kalian mulai dapat melatih skill kalian gitu kan. Misalnya, apakah kalian berkomunikasi dengan guru kalian cukup baik seperti itu kan. Kalau kalian berkomunikasi dengan guru cukup baik, tentunya nanti kalian berkomunikasi dengan senior kalian yang Mm-mm. umurnya sama dengan guru kalian, tentunya akan menjadi lebih baik gitu kan. Apakah kalian bisa membimbing junior kalian lebih baik? Tentunya kalau kalian bisa membimbing junior kalian lebih baik, artinya kalian di dunia kerja juga tentunya bisa Cepat memiliki naik. anak buah dan mengarahkan anak buah kalian menjadi lebih baik gitu kan. Karena kan jangan berpikiran wah anak STM ini pasti jadi bawahan, belum tentu gitu kan. Banyak alumni STM Negeri 1 Singosari itu Yang di berhasil. perusahaan saya bukan jadi seorang bawahan gitu kan, tapi menjadi atasannya para atasan gitu kan. Mm-mm. Bukan atas gitu kan, atasannya para atasan gitu kan. Kalau boleh saya sebut nama, saya sebut nama, ini banyak sebetulnya kan gitu kan. Cuma Betul. nggak boleh nyebut Mm-mm. nama kan, nanti langsung dipanggil aja ya Mbak Wiwi ya. Sip. Udah saya kasih kontaknya kan gitu. Oke. Pesan yang pertama, pesan yang kedua yaitu hubungan dalam masuk dunia kerja. Kalau kalian memang sudah di kelas 12, itu sekarang sedang banyak kasus yaitu gagal di tes kesehatan seperti Mm. itu. Mm. Nah, harapannya adik-adik di sini bisa mohon maaf sebelah harapannya adik-adik di sini bisa mulai menjaga kesehatannya gitu kan.
dulu tes kesehatan tuh hanya sebuah, ya pasti lulus lah gitu kan. Tapi sekarang sampai ada sebuah pembekalan untuk lulus tes kesehatan atau persiapan gitu. Berarti artinya kan ada sebuah hal di kesehatan kalian yang harus diperbaiki gitu kan. Misalnya kalau kalian kebanyakan duduk nonton TV, tentu saja kalian akan bermasalah nanti di tulang punggung, kemudian obesitas, kolesterol seperti itu. Atau kebanyakan main HP, pasti nanti kalian pakai kacamata. Sedangkan bidang yang kalian minat dan bidang yang tidak menggunakan kacamata, kan saling berlawanan tuh istilahnya. Makanya kalau kalian punya cita-cita, harapannya pastikan dulu cita-cita ini minta spesifikasi kesehatan seperti apa, dan kalian bisa menyiapkan jauh-jauh sehari lah atau setahun sebelum mulai menyiapkan. Misalnya minta nggak pakai kacamata, ya kalian harus mulai mengurangi aktivitas yang menggunakan layar gitu sehingga mata kalian sehat, atau mulai berolahraga agar kolesterol, asam urat, dan istilahnya parameter-parameter kesehatan itu menjadi baik gitu sehingga masuk ke dunia kerja menjadi lebih mudah. Mungkin seperti itu Mbak Wi, pesan dari saya. Terima kasih banyak Pak Cahyo sudah sharing kepada teman-teman SMKN 1 Singosari nih. Jadi untuk teman-teman alumni atau juga untuk kelas 12 SMKN 1 Singosari ya, bekerja adalah salah satu yang nantinya akan kalian wujudkan suatu hari nanti. Nah, untuk menjadi sukses, tentunya ada hal-hal yang harus kalian perhatikan dan semua proses untuk menuju kesuksesan itu tidak ada yang instan. Jadi dipersiapkan dari kapan? Siapkan dari sekarang ya. Semoga sukses untuk kalian semua. Terima kasih banyak untuk Pak Cahyo selaku narasumber pada hari ini. Saya Nah, juga terima kasih. mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang bergabung di acara pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa kembali di acara yang selanjutnya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.